guys, ini di Timor Leste banyak parkiran tapi tidak ada tukang parkir. Kalau di Atambualu parkir di satu tempat, di pasar, di tempat sayur bayar, di tempat parut kelapa bayar, di depan toko bayar, semua tempat bayar. Tapi kalau di sini tidak ada tukang parkir guys. Dili terbaik. Diplomasi Indonesia telah berusaha lebih kurang selama 23 tahun di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mempertahankan Timor Timur sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia mengalami naik turun, apalagi setelah terjadinya insiden Dili 12 November 1991. Banyak pihak menilai insiden tersebut menguntungkan pejuang pro-kemerdekaan Timor Leste dan tentunya rugi besar bagi Indonesia itu sendiri. Insiden Dili telah menghidupkan kembali isu Timor Timur yang sebelumnya tidak pernah menjadi perhatian dan pemberitaan media massa. Peristiwa Dili merupakan pukulan telak bagi Indonesia dalam kaitannya dengan diplomasi Timor Timur dan menjatuhkan reputasi Indonesia sebagai negara yang tidak menghargai hak asasi manusia, HAM rakyatnya. Perundingan-perundingan yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal yang diprakarsai PBB pada akhirnya mencapai titik puncak dengan diselenggarakannya jajak pendapat pada bulan Agustus tahun 1999 yang menghasilkan kemerdekaan bagi rakyat Timor Timur. Kemerdekaan Timor Leste merupakan bukti terakhir kegagalan diplomasi Indonesia dalam usahanya mempertahankan wilayah ini di PBB. Dari hasil analisis didapat penjelasan bahwa ketidakberhasilan diplomasi Indonesia disebabkan oleh: pertama, kondisi lingkungan internasional pasca Perang Dingin yang mengangkat isu HAM sebagai isu global dalam hubungan antar negara, dan hal ini menyebabkan berkurangnya dukungan dunia internasional terhadap diplomasi Indonesia karena banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terutama di Timor Timur. Penyebab kedua adalah sistem politik dalam negeri Indonesia yang otoriter, sentralistik dan militeristik telah menghalangi diplomasi Indonesia untuk bertindak secara bebas aktif di forum internasional. Pada tahun 1999, Indonesia melepas Provinsi Timor Timur yang kemudian menjadi negara berdaulat Timor Leste pada tahun 2002. Pendudukan berdarah Indonesia di Timor Timur dari tahun 75 hingga 99 yang membunuh hampir seperempat populasi karena kelaparan dan tindak kekerasan bukanlah tanggung jawab pemerintah Indonesia saat ini. Salah satu aktor yang dituduh terlibat dalam peristiwa ini adalah Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun perlu sahabat Rampo ketahui bahwa warga Timor Leste begitu marah terhadap Presiden Indonesia saat ini. Mereka menganggap Prabowo punya jejak hitam di Timor Leste. Dan mereka berkata bahwa kebrutalan Prabowo saat itu hanya demi membela mertuanya, yang kala itu masih sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi apapun alasannya, mengungkit masa lalu hanya menambah beban dalam hidup warga Timor Leste. Karena menatap masa depan jauh lebih penting bagi mereka yang telah berpisah dengan Indonesia. Nah, sahabat Rampo, sebagai sebuah negara yang baru merdeka, ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang negara itu. Salah satunya kondisi jalan di sana yang sangat sepi, tetapi mulus. Saking sepinya, bahkan warga di sana bisa berolahraga di atas badan jalan. Indonesia kayaknya nggak ada jalan yang sepi kayak gitu, kecuali jalan yang sudah terbengkalai tidak bisa dilalui lagi. Namun demikian kita tak iri terhadap mereka. Mungkin saja pembangunan infrastruktur di sana telah terpenuhi semuanya hingga ke pelosok. Atau boleh jadi karena memang jumlah penduduk di sana yang sedikit, berkisar sekitar 1,4 juta jiwa. Wah, lebih sedikit dari penduduk Bogor.
kata Pak Prabowo Subianto. Jalan sepi di Timor Leste tidak hanya digunakan sebagai lapangan bermain voli anak-anak muda di sana, tapi juga menjadi arena bersantai sebahagian warga yang menginginkan udara segar. Apalagi ketika malam hari, badan jalan yang bersih dimanfaatkan sebagai wahana tempat santai, layaknya di sebuah alun-alun. Oh ya teman-teman, kata beberapa sumber, kalau di Timor Leste tidak ada biaya parkir. Bahkan tukang parkirnya pun tidak ada di sana. Memang kalau tidak dikenakan parkir, untuk apa tukang parkir? Katanya di sana itu orang-orangnya sangat ramah. Lagi pula kondisi di sana sangat kondusif. Jika memang benar di sana nggak ada tukang parkir, lalu aman apa enggak ya kendaraan kita? Kendara nggak cuma tukang parkir doang ya, tapi kalau kayak di persimpangan nggak ada yang atur-atur jalan kayak di kita gitu ya, kecuali polisi gitu. Jadi di sini tuh bebas parkir, dan ya kalian bisa parkir di mana aja asal sesuai aturan, dan itu gratis tanpa bayar parkir. Jadi nggak ada tukang parkir ya, mau di mana aja. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Apakah kalian yakin semua tempat di Timor Leste tidak ada biaya parkir, atau ini hanya di tempat-tempat tertentu saja? Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, tentang paspor. Katanya paspor Timor Leste kuat sekali. Bagi yang memegang paspor negara itu, ada beberapa negara yang dibebaskan visanya, apalagi negara Portugal. Wow, ini sangat keren teman-teman. Kayaknya jarang ada negara seperti ini. Coba kita lihat videonya. Kalian tahu nggak sih, ternyata paspor Timor Leste itu kuat banget loh. Bahkan ya, mereka kalau mau ke Eropa, kayak beberapa negara yang ada di Eropa, kayak ke Jerman, Swiss, Spanyol, Perancis, tanpa harus pakai visa. Dan apalagi Portugal itu udah pasti nggak harus pakai visa. Terus kalau mau ke Australia juga tinggal buat e-visa, dan itu nggak seribet kalau kita bikin visa. Jadi emang ternyata Timor Leste paspornya kuat juga. Keren Timor Leste. Yang terakhir, Mimin ingin menunjukkan kesederhanaan seorang Xanana Gusmao. Dia pernah menjadi orang nomor 1 di Timor Leste, menjabat Perdana Menteri. Tapi kedekatannya dengan kelas akar rumput tak diragukan lagi. Xanana Gusmao sering hadir di tengah masyarakat dengan penampilan yang sangat sederhana sekali, baik dari segi penampilan maupun kesehariannya. Dan ini bukan hanya diakui oleh warga Timor Leste, tapi juga oleh warga Indonesia yang bekerja di sana. Mijit warga sipil 1 jam dibayar 100.000. No, mijit Bapak Xanana Gusmao Perdana Menteri 2 menit dibayar $400. Yes. Coba kita perhatikan baik-baik wajah beliau, penuh dengan kesederhanaan dan sejuk sekali, penuh dengan kasih sayang. Padahal beliau orang nomor 1 di Timor Leste dan orang paling penting di negara Timor Leste. Terima kasih Bapak atas kunjungan Anda di tempat kami bekerja. Alhamdulillah, saya sangat bangga dan saya sangat bahagia Pak. Dan saya sangat bersyukur, bukan uang yang Anda kasih kepada saya, tapi kehormatan yang Anda berikan kepada saya. Saya sangat berterima kasih Bapak Xanana Gusmao. Baiklah sahabat Rampo, mungkin selama ini banyak persepsi miring warga Indonesia terhadap negara Timor Leste, apalagi netizen Indonesia yang sudah terlanjur sakit hati pada warga di sana, yang menganggap Indonesia sebagai negara penjajah. Padahal dahulunya kita pernah satu bendera. Tapi itu kan fakta di buku sejarah mereka. Apapun alasannya, kedua negara harus menjadi sahabat baik untuk saling menghargai satu sama lain. Lupakan masa lalu, mari bangun masa depan.